Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Istiqomah. Saya dari Universitas Primagraha, jurusan olahraga. Saat ini saya sedang melaksanakan pengenalan lingkungan persekolahan atau disingkat PLP. Saya ditempatkan di SMK Kimia PGRI Kota Serang. Materi yang saya akan sampaikan adalah senam ritmik atau senam irama. Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat yang sering digunakan adalah ganda, sinpai, tongkat, bola, topi, dan pita. Senam irama adalah gerakan senam ataupun gerakan bebas yang dibarengi dengan musik atau nyanyian sesuai dengan irama yang mengikutinya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam senam irama meliputi keluasan, kesinambungan gerakan, dan ketepatan irama. Rangkaian senam irama dapat dilakukan dengan cara berjalan, berlari, lompat, loncat, serta ayunan dan putaran tangan. Unsur-unsur yang diperlukan dalam senam irama adalah kelenturan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, kontinuitas, ketetapan. Ada 3 hal yang harus ditekankan pada senam irama, yaitu ketepatan musik atau irama, ketukan atau fleksibilitas, kontinuitas gerakan. Oke, di sini dapat kita lihat bersama gerakan dasar senam irama. Gerakan langkah kaki, itu ada langkah biasa ya yang tadi dijelaskan. Terus gambarnya itu cuma melangkah dengan kaki mengeper pada sendi lutut. Gerakan dilakukan dengan rileks seperti jalan biasa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada langkah rapat. Langkah rapat ini juga sama, cuma kakinya dirapatkan saja. Iya. Terus ada langkah keseimbangan. Langkah keseimbangan ini maksudnya gimana ya? Secara prinsip langkah ini dilakukan secara berikut. Tidak ada saat berhenti, dilakukan dengan gerakan kaki mengeper. Lebih tepat gunakan irama 3/4 atau 4/4, langkah depan atau mengoplas. Galopas itu yang tadi ya, yang di awal karena itu jalan. Langkah depan galopas. Langkah ini diawali dengan posisi badan berdiri tegak. Pada aba-aba pertama kaki kiri diletakkan di depan kaki kanan. Kemudian lakukan gerakan menyilang bagian belakang dengan langkah irama 2/4. Kemudian langkah kaki kanan dalam posisi tegak dilangkahkan ke depan. Kemudian diikuti dengan langkah kaki kiri, lalu kaki kanan lagi. Gerakan tersebut dilakukan secara bergantian. Oke, ini ada langkah silang yang tadi dijelaskan. Langkah silang itu seperti apa? Itu ada jejak kakinya ya, kita bisa lihat. Langkah ini diawali dengan sikap badan berdiri. Pada aba-aba pertama kaki kiri diletakkan depan dengan posisi menyilang. Kemudian pada aba-aba kedua kaki kanan melangkah
ke arah samping kanan. Pada jenis langkah ini digunakan ritme 2/4 atau DD. Apa ya DD? Oke, gerakan ayunan tangan. Ayunan satu lengan ke depan dan ke belakang. Kita menggerakkan tangannya saja. Berarti bergantian ya. Perlakuannya bergantian. Di sini ada ayunan satu lengan ke samping. Ayunan satu lengan ke samping. Ke samping itu berarti dari rentangan tangan kemudian digerakkan secara bergantian. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada ayunan satu lengan ke samping bersamaan dengan memindahkan berat badan. Jadi, saat tangan itu bergerak, ya, ini badan ikut bergerak. Ya, jadi miring sedikit. Ini dilakukan secara bergantian. Kemudian di sini ada ayunan 2 lengan ke depan dan ke belakang. Jadi 2 lengan itu bersamaan digerakkan ke depan, kemudian digerakkan lagi ke belakang. Terus berkala seperti itu. Ini ada ayunan 2 lengan silang di depan badan. Oke. Bagaimana menyilangnya? Dari samping ke depan, kemudian kita buka lagi tangannya, pindah ke belakang. Nah, ini secara bergantian ya, yang silang seperti ini. Kalau ini adalah gerakan yang sebelumnya, tapi diawali dengan dilanjutkan dengan melangkahkan kaki ke depan. Seperti itu. Jadi kombinasi antara gerakan tangan menyilang dan melangkahkan kaki ke depan. Oke. Variasi gerakan langkah ke depan dan gerakan tangan ke atas. Kalau ini tidak ada gambarnya. Sikap permulaan tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan ke samping, langkahkan kaki. Berarti kurang lebih seperti ini ya. Tapi sedikit berbeda gerakannya karena variasi gerakan. Jadi variasi itu adalah gabungan ya. Variasi gerakan itu gerakan yang berbeda-beda tapi dijadikan satu. Langkahkan ke depan. Jadi variasi dari gerakan di atas semua, kemudian sambil melangkah ya, dengan gerakan tangan ke atas. Oke. Di sini ada kombinasi gerakan langkah kaki dan gerakan ayunan lengan. Gerakan ayunan satu lengan ke belakang dan ke depan. Nah, ini dia. Amati dulu gambarnya. Jadi tangan ini diangkat ke depan ya. Kemudian secara bergantian. Oke, seperti itu. Hanya diayunkan tapi tidak terlalu ke belakang, dia hanya pas sama tubuh ya. Kemudian ini ada gerakan 2 lengan ke belakang dan ke depan dengan posisi kaki menyilang ya. Jadi gerakannya ini sambil berjalan, badan itu posisinya menyerong saat tangan diputar dari samping kanan ke samping kiri. Badannya ikut berputar tapi tidak untuk kaki. Kaki tetap melangkah ke depan. Kemudian ini ada gerakan ayunan lengan silang dan rantang di depan badan. Oke. Nah, ini gerakannya sambil bergerak itu dari rentangan tangan silang ke depan, kemudian rentangan kembali ya, seperti itu. Gerakan ayunan lengan melingkar di atas kepala seperti
seperti apa. Jadi melingkar di atas kepala dari samping, mungkin dari samping ke atas ya, turun sampai bawah, berkala terus, jadi memutar. Ini ada gerakan ayunan satu lengan horizontal ke kiri dan ke kanan. Horizontal dari rentangan tangan, kemudian dari tangan kanan ke tangan kiri, kemudian balik lagi rentangkan, kemudian dibalas, direntangkan kembali. Nah, kalau yang ini gerakan ayunan kedua lengan ditarik ke dada dan didorong ke depan. Berarti seperti pompa seperti mompa ini ya, ban. Dia posisi tangan lurus, kemudian ditarik ke dada, diluruskan kembali, seperti itu. Oke, ini gerakan ayunan kedua tangan setinggi bahu. Oke. Gerakan kedua tangan setinggi bahu, kembali setinggi bahu, terus seperti itu. Gerakan ayunan satu lengan ke kaki kanan dan ke kaki kiri bergantian. Jadi posisinya kaki buka selebar bahu, kemudian direntangkan tangannya. Misal tangan kanan menyentuh kaki atau lutut sebelah kiri. Kemudian berganti lagi bergantian ya. Kemudian oke. Senam irama dengan alat. Senam irama dengan alat. Sesuai dengan laju dan perkembangan cabang-cabang olahraga, begitu pula dengan cabang olahraga senam irama, dulu disebut ritmik, gimnastik, atau senam irama. Pada masa sekarang disebut modern ritmik gimnastik. Pada senam irama modern ini, selain memperbandingkan rangkaian senam irama modern tanpa alat, ada 5 alat yang dipertandingkan baik secara perorangan maupun secara berebut. Alat tersebut terdiri dari bola atau ball, kedua tali atau ropes, yang ketiga simpai atau hops, 4 ada pita atau ribbon, dan ada gada atau klub. Prinsip gerakan-gerakan dalam senam irama, karena sifat tekanan seperti hal-hal tersebut di atas, prinsip-prinsip gerakan di dalam senam irama itu kebanyakan hanya putri yang memiliki talenta untuk melakukan senam irama. Jadi dilakukan oleh putri. Yang pertama irama. Yang kedua ada kelentukan tubuh dalam gerakan atau fleksibilitas. Yang ketiga kontinuitas gerakan. Kontinuitas gerakan akan diperoleh dari rangkaian gerak-gerakan senam yang telah disusun dalam bentuk rangkaian. Seperti itu. Komponen kesegaran jasmani dalam senam. Komponen-komponen kesegaran jasmani yang terdapat dalam senam. Kesegaran jasmani pada hakikatnya bukan sesuatu keadaan yang berdiri sendiri, melainkan lebih merupakan
perpaduan dari beberapa komplement. Pemisahan atau membeda-bedakan komponen-komponen itu suatu. Ada 4 komponen dasar yang mutlak diperlukan dalam memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani. Setiap sikap tubuh yang baik, yaitu kekuatan otot, kelentukan, daya tahan, dan relaksasi. Keempat komponen dasar tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan senam. Di antaranya kekuatan otot, kelentukan, daya tahan, relaksasi. Manfaat senam irama. Apa sih manfaat senam irama? Manfaat fisik orang yang melakukan senam irama secara rutin akan mengembangkan kemampuan daya tahan otot, kekuatan tenaga, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Yang kedua, manfaat mental orang yang rutin melakukan senam irama mampu menggunakan kemampuan berpikir secara efektif dan kreatif melalui pemecahan masalah gerak. Yang ketiga, manfaat sosial kegiatan senam dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini maka akan terwujudnya interaksi sosial. Jadi di dalam senam irama itu manfaatnya itu banyak. Dari fisiknya dapat, mentalnya dapat, kemudian sosialnya juga terpenuhi. Aliran senam irama. Menurut perkembangannya, senam irama terdiri atas 3 aliran, yaitu sebagai berikut. Aliran ini dipelopori oleh Delsarte pada tahun 1811 sampai 1871. Delsarte adalah seorang sutradara. Dalam aliran ini, sifat kesandiwaraan yaitu gerakan yang terkesan dibuat-buat dalam sistem senam irama ini masih terlihat. Kemudian yang kedua ada Rudolf Lagan. Rudolf Lagan ini pada tahun 1879 sampai 1958. Prinsip gerakan-gerakannya dalam senam irama ditentukan oleh irama, ketukan tubuh, serta kontinuitas gerakan. Seperti itu. Saya rasa materi yang saya paparkan cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.